Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin buat video tentang pembahasan tahap demi tahap perawatan berkala alat berat workshop tambang. Saya Cik Saka Ramadan sebagai kepala workshop. Saya Ria Ananda sebagai supervisor mekanik. Saya Pipina sebagai teknisi. Saya Munir Sabiti Simanjuntak sebagai administrasi dan K3. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas secara detail tahapan pekerjaan perawatan berkala alat berat berdasarkan SOP dan job safety analysis yang sudah kita susun. Saya ingin kita tidak hanya membaca, tapi benar-benar memahami setiap tahap, mulai dari unit masuk hingga unit kembali ke operasi. Setiap tahap memiliki potensi bahaya dan pengendalian masing-masing. Jadi mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Pada tahap awal ini, unit masuk ke workshop. Walaupun terlihat sederhana, sebenarnya ini adalah titik awal pengendalian keselamatan. Kita harus memastikan area workshop aman, tidak licin, dan tidak ada hambatan saat unit masuk. Jika tidak, bisa terjadi kecelakaan seperti tabrakan atau terpeleset. Betul, kita ini juga sering diabaikan pada hal penting. Operator harus memastikan unit dalam kondisi aman sebelum masuk, dan kita sebagai tim workshop harus siap menerima risiko di sini berupa tabrakan atau unit masih panas hingga berbahaya saat disentuh. Pada tahap ini, saya sebagai teknisi menerima unit dan melakukan pencatatan nomor unit jam operasi serta keluhan operator. Keluhan operator ini sangat penting karena biasanya menjadi indikasi awal kerusakan, misalnya suara mesin tidak normal atau tenaga berkurang. Semua ini saya catat dalam form penerimaan unit. Kalau tahap ini tidak dilakukan dengan baik, kita bisa salah dalam menentukan perawatan. Jadi tahap ini bukan sekedar formalitas. Betul. Dari sisi administrasi, form ini sangat penting karena menjadi dasar pembuatan work order. Kalau datanya tidak lengkap, maka pekerjaan bisa tidak sesuai kebutuhan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kondisi awal. Saya mengecek kebocoran, level fluida, dan kondisi fisik unit. Di tahap ini, saya juga harus berhati-hati karena ada risiko seperti oli panas, permukaan licin, dan komponen tajam. Semua hasil saya catat dalam checklist kondisi awal. Ini penting karena di sini kita tahu kondisi real unit. Kalau ada yang telah terlewat, bisa bahaya saat operasi nanti. Setelah itu, saya akan membuat work order berdasarkan hasil inspeksi dan jadwal hormeter. Work ini adalah dokumen resmi yang mengatur pekerjaan. Tanpa ini, pekerjaan tidak boleh dilakukan. Ini juga bagian dari pengendalian agar pekerjaan tidak salah-salah. Di tahap ini, saya mematikan unit, memasang lockout atau take out, dan mengganjal roda. Ini sangat penting karena risiko terbesar adalah terjepit komponen bergerak jika unit belum aman. Ini sesuai laporan JSA dan sering jadi penyebab kecelakaan, jadi tidak boleh dilewati. Saya melakukan penggantian oli, mesin, filter, dan pemasan. Di sini ada risiko luka bakar dari oli panas dan risiko kebakaran dari bahan bakar. Makanya saya pastikan unit dingin dan pakai APD lengkap. Betul, di tahap ini risiko paling banyak beraktivitas, jadi risiko juga tinggi. Pemeriksaan sistem kritis. Saya memeriksa trap, sistem hidrolik rem, dan kelistrikan. Risiko di sini termasuk semburuan hidrolik tekanan tinggi dan kegagalan sistem rem. 7. Uji jalan. Saya melakukan uji jalan dan memastikan suara mesin getaran dan performa unit. Di sini kita tentukan apakah unit layak atau tidak. Kalau tidak layak, kembali ke tahap 4. Kalau layak, lanjut ke dokumentasi. Saya membuat laporan completion dan mengarsipkan semua dokumen ke sistem perusahaan. Ini penting untuk riwayat perawatan dan audit. Ini dikembalikan ke operasi dalam kondisi aman dan siap digunakan. Baik, tadi kita sudah membahas alur pekerjaan dari tahap pertama sampai akhir secara umum. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi, yaitu langkah-langkah SOP perawatan berkala sesuai dengan tabel yang sudah kita buat. Saya ingin kita bahas satu persatu, mulai dari pelaksana, aktivitas pekerjaan, sampai output atau dokumen yang dihasilkan. Tujuannya supaya tidak ada lagi kebingungan di lapangan terkait siapa melakukan apa, bagaimana caranya, dan apa bukti pekerjaannya. Pada langkah pertama ini,
langsung melakukan pencatatan detail seperti nomor unit, jam operasi, serta keluhan dari operator. Keluhan operator ini sangat penting karena biasanya menggambarkan kondisi nyata unit di lapangan. Misalnya operator merasa tenaga mesin berkurang, ada suara tidak normal atau getaran berlebih. Semua informasi saya catat dalam form penerimaan unit sebagai dokumen awal. Kalau langkah ini dilakukan dengan benar, maka bisa terjadi kesalahan dalam analisa keperawatan, bahkan bisa saja kerusakan utama tidak terdeteksi sejak awal. Selain itu, dari sisi keselamatan, di tahap ini saya juga harus memastikan bahwa unit dalam kondisi aman saat diterima. Tidak ada kebocoran besar atau kondisi berpotensi membahayakan. Dari sisi administrasi, form penerimaan unit ini sangat penting karena menjadi dasar seluruh proses berikutnya. Kalau datanya tidak lengkap atau tidak akurat, maka work order yang dibuat juga bisa salah. Jadi saya tekankan bahwa pencatatan harus benar-benar teliti, bukan sekadar formalitas. Setelah unit diterima, saya langsung melakukan pemeriksaan kondisi awal. Saya mengecek apakah ada kebocoran di oli, memeriksa level fluida seperti oli mesin, oli hidrolik, dan kolan. Saya juga melihat kondisi fisik unit, apakah ada bagian retak, aus, atau tidak normal. Semua hasil pemeriksaan ini saya catat dalam checklist kondisi awal. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan tindakan perawatan. Namun di tahap ini juga ada risiko seperti terkreasi akibat oli, terkena oli panas, atau cedera akibat komponen tajam. Jadi saya harus tetap menggunakan APD dan bekerja dengan hati-hati. Saya setuju. Karena dari hasil pemeriksaan awal, kita bisa menentukan prioritas pekerjaan. Kalau tahap ini dilakukan atau dilakukan asal-asalan, maka bisa berdampak ke tahap berikutnya, bahkan bisa menyebabkan kegagalan saat unit digunakan. Setelah mendapatkan data dari teknisi, saya membuat work order berdasarkan jadwal hormeter dan hasil inspeksi awal. Work order ini adalah dokumen resmi yang berisi jenis pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga semua pekerjaan harus mengacu pada dokumen ini. Ini juga bagian dari sistem kontrol agar pekerjaan tidak dilakukan secara sembarangan. Selain itu, work order juga menjadi dasar pencatatan dan evaluasi setelah pekerjaan selesai. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tanpa work order pekerjaan tidak boleh dimulai. Pada langkah ini, saya memastikan unit dalam kondisi aman sebelum mulai pekerjaan. Saya memastikan unit memasang lockout, take out, dan mengganjal order. Ini sangat penting karena risiko terbesar adalah terjepit komponen bergerak jika unit belum benar-benar aman. Banyak kecelakaan terjadi karena unit masih memiliki energi aktif, jadi saya tidak akan memulai pekerjaan sebelum memastikan semuanya sudah aman. Ini sesuai dengan hasil analisa JSA. Lockout atau take out adalah salah satu pengendalian utama, jadi tidak boleh dilewati dalam kondisi apapun. Di tahap ini saya melakukan penggantian oli mesin, filter oli, filter bahan bakar, dan filter udara sesuai spesifikasi unit. Saya harus memastikan oli yang digunakan sesuai standar pabrikan. Risiko di sini adalah luka bakar dari oli panas dan potensi kebakaran dari bahan bakar. Jadi saya pastikan unit dalam kondisi dingin sebelum bekerja dan menggunakan APD lengkap. Semua pekerjaan saya catat dalam catatan penggantian parts. Saya melakukan pelumasan pada semua titik res seperti pin, bucket, arm, boom, dan undercarriage. Pelumasan ini sangat penting untuk mengurangi gesekan dan mempertajam umur komponen. Saya meriksa dan menyesuaikan tegangan truk sesuai spesifik pabrikannya. Jika terlalu kencang atau terlalu kendor, bisa menyebabkan kerusakan atau bahkan kecelakaan. Hasil pemeriksaan yang saya catat dalam laporan pemeriksaan truk. Saya memeriksa sistem hidrolik termasuk selang dan silinder. Risiko di sini adalah semburan fluida bertekanan tinggi yang sangat berbahaya. Jadi pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Saya memeriksa sistem rem, klakson, lampu, dan kelistrikan. Ini penting untuk keselamatan operasional unit. Semua hasil saya catat dalam checklist kelistrikan. Saya menguji jalan dan mengamati format unit. Hasil dicatat dalam berita secara uji jalan. Jika unit tidak layak, saya membuat laporan completion dan mengembalikan unit ke operasi. Ini menjadi bukti bahwa pekerjaan sudah selesai dan unit sudah siap digunakan. Saya mengarsipkan semua dokumen ke dalam sistem manajemen aset perusahaan. Ini penting untuk riwayat perawatan dan audit keselamatan kerja. Baik, setelah kita membahas tahapan SOP dan langkah-langkah pekerjaan secara detail, sekarang saya akan membuka pembahasan kita dengan laporan sosialisasi JSA yang telah kita
kita susun. Seperti yang sudah tertulis dalam laporan, kegiatan perawatan berkala alat berat di workshop tambang merupakan pekerjaan yang memiliki banyak potensi bahaya. Ini bukan sekadar teori, tetapi berdasarkan hasil identifikasi nyata yang dilakukan oleh tim K3 di lapangan. Risiko yang kita hadapi bukan hal kecil. Kita berbicara tentang kemungkinan luka bakar akibat fluida panas, risiko terjepit komponen bergerak, bahkan potensi kebakaran akibat bahan bakar dan oli. Kalau kita tidak bekerja dengan prosedur yang benar, maka risiko tersebut bisa menjadi kecelakaan nyata. Itulah alasan utama kenapa kegiatan sosialisasi JSA ini dilakukan. Bukan hanya untuk memenuhi dokumen, tetapi benar-benar untuk memastikan bahwa setiap orang di workshop memahami bahaya yang ada dan tahu bagaimana cara mengendalikannya. Saya ingin kita semua sadar bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan laporan yang telah kita buat. Yang pertama adalah memastikan seluruh personel workshop memahami isi dan tujuan dari dokumen JSA perawatan berkala alat berat. Artinya, setiap pekerja tidak hanya tahu bahwa JSA itu ada, tetapi benar-benar memahami isi dan cara menggunakannya sebelum bekerja. Tujuan kedua adalah meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya dan risiko yang ada di workshop. Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena kurangnya kesadaran. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting untuk membangun mindset keselamatan. Tujuan yang ketiga adalah memastikan seluruh personel mampu menerapkan langkah pengendalian risiko sesuai prosedur. Ini berarti bukan hanya tahu, tetapi juga mampu melaksanakan di lapangan. Dan tujuan yang terakhir adalah mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja. Ini adalah tujuan besar yang hanya bisa dicapai jika semua pihak bekerja sama. Kalau kita lihat dari daftar hadir, kegiatan ini diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pekerjaan perawatan. Ada kepala workshop, supervisor mekanik, kepala administrasi, dan ketiga, serta teknisi. Ini penting karena keselamatan kerja tidak bisa berjalan jika hanya satu pihak yang memahami. Semua harus terlibat dan memiliki pemahaman yang sama. Dengan adanya kehadiran lengkap ini, saya yakin implementasi JSA di lapangan bisa berjalan dengan lebih efektif. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan JSA dan cara membaca dokumen JSA. JSA atau Job Safety Analysis adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dalam setiap tahapan pekerjaan. Bukan hanya itu, JSA juga membantu kita menentukan langkah pengendalian yang harus dilakukan. Saya ingin menekankan bahwa JSA bukan sekadar dokumen yang disimpan, tetapi harus digunakan sebelum pekerjaan dimulai. Setiap pekerja harus membaca dan memahami JSA terlebih dahulu, sehingga tahu apa saja risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Kalau JSA diabaikan, maka kita bekerja tanpa perencanaan keselamatan, dan itu sangat berbahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi bahaya yang telah diidentifikasi dalam kegiatan perawatan alat berat. Yang pertama adalah risiko terjepit komponen bergerak, terutama jika unit belum dimatikan sepenuhnya. Yang kedua adalah berbahaya luka bakar akibat kontak dengan oli mesin atau air radiator yang masih panas. Yang ketiga adalah potensi kebakaran akibat percikan api di dekat bahan bakar. Yang keempat adalah risiko cedera akibat semburan fluida hidrolik bertekanan tinggi. Dan yang kelima adalah bahaya tertimpa unit saat pengangkatan menggunakan dongkrak. Semua bahaya ini nyata dan bisa terjadi kapan saja jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan bekerja sesuai prosedur. Berdasarkan bahaya yang telah dijelaskan, langkah pengendalian risiko sudah ditetapkan dalam dokumen JSA. Yang pertama adalah penggunaan APD lengkap seperti helm, sarung tangan, dan sepatu safety. Yang kedua adalah penerapan logout dan take out sebelum pekerjaan dimulai. Yang ketiga adalah penanganan bahan berbahaya sesuai prosedur. Yang keempat adalah memastikan area kerja aman dan bersih. Dan yang kelima adalah melakukan uji jalan dengan prosedur yang aman. Saya ingin menegaskan bahwa semua pengendalian ini wajib dilakukan. Tidak ada alasan untuk mengabaikannya, karena ini menyangkut keselamatan kita semua. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua dari seluruh pembahasan yang sudah kita lakukan, mulai dari tahapan SOP sampai dengan penjelasan dalam laporan JSA. Saya sebagai teknisi
di lapangan rasa bahwa pekerjaan perawatan alat berat ini memang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi dan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang biasa. Kalau kita lihat kembali dari tahap awal sampai akhir, setiap proses memiliki potensi bahaya masing-masing. Mulai dari unit, masuk workshop, pemeriksaan kondisi awal, pelaksanaan, perawatan, sampai uji jalan, semua memiliki resiko yang harus kita waspadai. Misalnya pada saat melakukan pemeriksaan kondisi awal, kita kadang merasa itu hanya pekerjaan rutin sehingga tidak terlalu detail dalam mengecek. Padahal justru di tahap ini kita bisa terkena oli panas, terpleset karena tumpahan oli, atau bahkan terkena bagian unit yang masih panas. Dari penjelasan tentang JSA tadi, saya jadi lebih memahami bahwa setiap langkah kerja sebenarnya sudah dianalisis risikonya, dan kita hanya perlu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Saya juga menyadari bahwa dokumen JSA ini seharusnya tidak hanya dibaca di awal saja, tetapi benar-benar digunakan sebagai panduan sebelum dan selama pekerjaan berlangsung. Kalau dari pengalaman saya, kadang ada keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat sehingga ada langkah-langkah yang dianggap bisa dilewati. Padahal dari penjelasan tadi justru langkah-langkah tersebut adalah bagian paling penting dalam menjaga keselamatan kerja. Selain itu, saya juga ingin menanyakan terkait kondisi di lapangan. Bagaimana jika di tengah pekerjaan, misalnya saat saya sedang melakukan pengecekan atau perawatan, tiba-tiba terjadi kebocoran hidrolik yang cukup besar. Saya juga ingin memastikan bagaimana alur pelaporan yang benar-benar agar sesuai dengan prosedur K3 yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga ingin menambahkan bahwa komunikasi antar tim sangat penting. Kadang masalah kecil bisa menjadi besar karena tidak segera dilaporkan. Jadi, menurut saya selain mengikuti SOP dan JSA, kita juga harus saling mengingatkan dan tidak ragu untuk melaporkan kondisi yang tidak aman. Dengan begitu, kita bekerja dengan lebih aman dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Terima kasih Bilbina, pertanyaan sangat baik. Dan memang sering terjadi di lapangan. Jika terjadi kebocoran oli hidrolik saat pekerjaan berlangsung, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan pekerjaan. Tidak boleh dilanjutkan dalam kondisi tersebut karena sangat berbahaya, terutama karena tekanan hidrolik yang sangat tinggi bisa menyebabkan cedera serius. Selain itu, area kerja harus diamankan untuk mencegah risiko tambahan, seperti terpleset atau terkena semburan fluida. Kemudian teknisi harus melaporkan kejadian tersebut kepada supervisor atau kepala workshop. Selanjutnya kita lakukan identifikasi sumber kebocoran dan menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Pekerjaan hanya boleh dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman. Ini sudah sesuai dengan prinsip dalam JSA, yaitu tidak memastikan pekerja dalam kondisi berbahaya. Saya ingin menambahkan dari sisi ketiga, setiap kejadian seperti kebocoran oli hidrolik, meskipun tidak menimbulkan kecelakaan, tetap harus dicatat sebagai near miss atau potensi bahaya. Hal ini penting untuk evaluasi dan perbaikan ke depan. Selain itu, penggunaan APD tetap wajib selama penanganan dilakukan. Dan yang paling penting, semua kejadian harus dilaporkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti dengan benar. Ini adalah bagian dari sistem manajemen keselamatan kerja yang harus kita jalankan bersama. Baik, dari diskusi ini saya ingin menegaskan beberapa hal. Pertama, tidak ada pekerjaan yang boleh dilanjutkan dalam kondisi tidak aman. Yang kedua, setiap potensi bahaya harus segera dilaporkan. Ketiga, komunikasi antar tim sangat penting dalam menjaga keselamatan kerja. Saya ingin seluruh personel memiliki keberanian untuk menghentikan pekerjaan jika kondisi tidak aman. Keselamatan adalah prioritas utama, bukan kecepatan pekerjaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati bersama. Dokumen JSA akan ditempel di area workshop agar mudah diakses oleh seluruh personel. Kemudian, pengawas penggunaan APD akan dilakukan setiap hari oleh supervisor mekanik. Selain itu, sosialisasi JSA akan dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali atau jika ada perubahan prosedur kerja. Dan yang terakhir, setiap insiden atau near miss wajib dilakukan pelaporan dan dicatat sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya tindak lanjut ini, diharapkan penerapan JSA di lapangan dapat berjalan secara konsisten. Dan dari kelompok kami, kelompok 7, sebagai PT Mitra Tambang Nusantara, terima kasih.